Shalom, selamat hari Minggu buat saudaraku yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali untuk dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pelayanan kita buat ibadah adik-adik kita di ibadah KKR terkhusus di GBKP. Saudaraku yang terkasih, begitu banyak cara Tuhan memperkenalkan siapa Dia bagi kita, terutama kesiapan kita dan pemahaman kita yang selalu ditolong di dalam Roh Allah yang bekerja bagi kita. Saudaraku, sebelum kita memahami dan menyampaikan firman ini, kita berserah kepada Tuhan di dalam doa kita bersatu. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan, buat penyertaan-Mu, buat bimbingan-Mu. Izinkan pada kesempatan ini kami akan menyampaikan perenungan firman Tuhan, agar setiap jiwa yang dapat mendengarkan dan dapat melakukan kebenaran itu, mereka diberkati oleh Roh Allah yang selalu bekerja di dalam diri kami. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, di hari Minggu ini kita akan membaca nats Alkitab kita dari kitab Kejadian pasal 45 ayat 4 sampai 9. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu." Demikian pembacaan firman Tuhan di hari Minggu ini, dan yang menjadi ayat hafalan ataupun invokasio. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17 sebagai ayat hafalan kita. Begitu juga ayat yang menjadi bacaan remaja dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dan yang menjadi tema kita di hari Minggu ini adalah memberi penghiburan. Shalom anak-anak Tuhan yang terkasih. Damai sejahtera yang kita terima dari kebaikan Tuhan menolong kita untuk menyatakan bagaimana kebesaran itu menjadi kekuatan kita. Dalam segala sisi kehidupan kita selalu diajar dan dituntut menyatakan kebesaran Allah. Pada kesempatan ini dalam tema memberi penghiburan, kenapa kita diberikan satu tugas ataupun tanggung jawab untuk memberi penghiburan? Karena kehidupan kita sebagai manusia, kita tidak bisa hidup seorang diri. Kehidupan manusia di dunia ini ada kalanya silih berganti kehidupan.
musim demi musim kita lalui seiring dengan berjalannya waktu. Terkadang kita gagal, terkadang kita sakit, terkadang kita sukses, terkadang kita berkekurangan, terkadang kita berkelebihan, terkadang kita kehilangan orang yang kita kasihi, terkadang banyak pergumulan yang menerpa kehidupan kita. Tapi saudara-saudara, bagaimana tema ini mengarahkan kita agar senantiasa apapun yang menjadi ketakutan manusia hidup di dunia ini, satu yang Tuhan berikan menjadi kekuatan kita adalah Tuhan selalu hadir sebagai orang yang peduli dan empati, menempatkan dirinya untuk memberikan kekuatan kepada setiap anak-anaknya, agar kita terhibur, agar kita kuat, agar kita memperoleh kekekalan hidup yang Dia sediakan bagi kita. Saudara-saudara, di dalam perikop kita ini sering sekali kita mendengar kata-kata bijak, tidak kenal maka tidak sayang. Sudah kenal tentu kita sayang. Tentu dari pepatah ini sering orang mengatakan kalau kita tidak mengenal orang tersebut, bagaimana kita tahu tentang siapa dia dan apa yang dia butuhkan dan siapa dia bagi diri kita. Tapi ketika kita mengetahui, mengenalnya, dari mana asal-usulnya, dari suku mana dia, dari mana kampung halamannya, apa makanannya, kesayangannya, apa binatang kesayangannya, apa yang menjadi kekuatan dalam dirinya, itu adalah sebuah pengenalan. Jika kita sudah mengenal siapa dia, tentu rasa sayang itu akan tumbuh di dalam diri kita. Karena ketika kita mengenal pribadi seseorang itu, mungkin kalau kita bandingkan dengan diri kita, ada titik temu antara kita dengan dia. Sehingga ada chemistry yang terbentuk, sehingga hubungan kita, relasi kita dengan orang tersebut semakin baik adanya. Kembali kita ke perikop kita. Di dalam teks renungan ini, kita melihat bagaimana hal yang terjadi, hal yang sangat memberikan satu kejutan yang besar di luar dugaan, di mana keluarga besar yang datang kepada Yusuf tanpa mengetahui bahwa Yusuf masih hidup. Pada saat itu berkenalan, maka Yusuf mengatakan, "Mari dekat-dekat, aku Yusuf saudaramu." Artinya ketika saudara-saudaranya datang ke negara Mesir pada saat itu, Yusuf tahu siapa saudara-saudaranya. Mungkin saudara-saudaranya tidak mengenal lagi bagaimana Yusuf yang sudah lama mereka tidak saling berhubungan ataupun tidak memiliki kontak karena mereka menganggap Yusuf sudah tidak ada lagi di dunia. Tapi ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, dia menenangkan hati saudara-saudaranya. Pada saat itu ada ketakutan besar bagi saudara Yusuf karena ia merasa bersalah menjual Yusuf ke Mesir. Tapi apa yang terjadi saudaraku? Saudara Yusuf tidak menyangka bahwa orang yang ia buang dahulu ke Mesir menjadi penolong baginya pada saat ia mengalami krisis yang besar. Ini adalah satu kejadian yang sangat mengguncang kenyamanan keluarga Yusuf. Jika kita melihat lebih dalam lagi, betapa luar biasanya hati Yusuf. Ia seorang yang murah hati, ia seorang yang suka memaafkan, ia seorang pekerja keras, ia seorang yang membuka diri untuk memberikan cinta kasih kepada saudara-saudaranya. Bagaimana Yusuf hadir bagi saudara-saudaranya? Yusuf tidak marah kepada keluarganya, meskipun pada saat butuh maka Yusuf ditemuinya. Selama ini mereka tidak kelihatan di hadapan Yusuf, tapi ketika saudara-saudaranya butuh maka dia mencari untuk mendapatkan ketahanan hidup dan keberlangsungan kehidupan mereka. Belajar dari kisah Yusuf, pengampunan adalah pintu kelimpahan dan berkat Tuhan. Jadi saudaraku, apapun masa lalu kita, bagaimanapun adik-adik kita pernah mengalami luka batin, mereka mengalami perjalanan kehidupan yang pahit. Tapi ketika pintu maaf itu kita bukakan, kelimpahan berkat akan kita terima dari cara Tuhan bekerja menolong kita. Ketika Yusuf mengampuni saudaranya,
dan keluarganya, maka ia pun menerima berkat dari Tuhan. Menjadi penguasa di Mesir ini bukan karena kehebatan Yusuf, tapi karena pekerjaan Tuhan hadir bagi dirinya. Pengampunan membukakan hati yang tulus yang ditunjukkan oleh Yusuf bagi saudara-saudaranya. Dengan mengampuni, maka hati Yusuf pun terhibur. Dengan mengampuni, maka hati Yusuf pun tenang. Dengan mengampuni, Yusuf pun bisa memberikan kasih yang tulus kepada orang lain. Dengan penerimaan Yusuf akan dirinya, ia semakin tahu bahwa setiap yang terjadi dalam hidupnya itu adalah bagian tuntunan Tuhan yang membawa kebaikan bagi dirinya. Di ayat 8 Yusuf mengatakan, "Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Artinya, pengampunan membawa penghiburan pada saat saudara Yusuf merasa takut bahwa ia akan ditolak oleh Yusuf. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Yusuf melakukan dengan sebaliknya, yaitu menerima saudaranya dan memberikan pesan bahwa semua yang terjadi karena Tuhan menginginkan Yusuf sebagai pembuka jalan bagi keluarganya untuk mendapatkan keamanan dalam masa krisis. Artinya, positive thinking dalam kehidupan yang pahit yang dialami Yusuf membukakan cakrawala berpikir dan menempatkan perbuatan yang baik. Semua itu adalah karya Tuhan di dalam diri Yusuf. Orang yang menerima dirinya, ia akan mengampuni segala yang terjadi dalam dirinya dan akan menjadi penghibur bagi orang lain. Pengampunan terhadap diri itu sangat penting, saudaraku. Jangan pernah kita selalu merasa bersalah kepada diri kita, tapi dalam kelemahan kita, dalam kekurangan kita, ada kalanya kita memperbaiki diri untuk memberikan yang terbaik bagi orang lain. Bagaimana bisa memberi penghiburan jika ketakutan, jika kita cemas, jika kita setiap saat khawatir? Tidak mungkin kita memberikan kekuatan ataupun penghiburan dari diri kita kepada orang lain. Sebagaimana saudara Yusuf yang ketakutan atas kesalahan yang ia lakukan kepada Yusuf. Pengampunan yang diberikan Yusuf membuat Yusuf lebih sejahtera, tenang dalam istana, dan membawa peningkatan pada jabatan dan kekuasaan di Mesir. Yusuf mengetahui proses yang ia lewati ini adalah rencana Tuhan dalam hidupnya, saudara-saudaranya, dan begitu juga rancangan Tuhan untuk memberikan penyelamatan bagi keluarga, termasuk bangsa Mesir dan sekitarnya atas bencana kelaparan. Dari perikop ini, saudaraku yang terkasih, kita melihat Yusuf bagaimana dia melihat satu tragedi yang begitu mencekam masa lalunya untuk membuka peluang untuk mendapatkan satu keselamatan yang Tuhan rancang di dalam dirinya. Begitu juga kalau kita baca di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1-5. Bagaimana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana ketika manusia hidup dalam egosentris, maka dunia ini tidak mengenal Allah, dan dunia ini menunjukkan sikap tinggi hati. Tapi ketika kita datang untuk menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran, tinggi hati akan diubah menjadi rendah hati. Alkitab banyak mengajar kita agar kehidupan kita tetap berpusat kepada Allah. Dalam hal itu, bagaimana umat manusia mendapatkan keselamatan? Tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi membuka diri selebar-lebarnya untuk roh Allah bekerja bagi kita. Begitu juga kalau kita melihat bagaimana kita memberikan kekuatan penghiburan kepada orang lain. Jangan pandang kekuatan kita, tapi di dalam diri orang yang perlu kita kuatkan, kita melihat wajah Allah yang selalu kita layani dengan sungguh-sungguh, yang selalu kita berikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan kekuatan di dalam Tuhan yang boleh kita berikan. Kita tidak diajar untuk sombong, kita tidak diajar untuk tinggi hati, tapi merendahkan diri untuk melayani yang terbaik bagi sesama manusia. Kalau kita bandingkan dengan ayat bacaan kita di hari Minggu ini, Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, apalagi saudara. Saudara kita di dalam Tuhan menjadi sahabat kita di dalam kehidupan kita.
dan dia menjadi saudara yang seutuhnya di dalam segala kesukaran hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia ada bagi kita, dia menguatkan kita, dia menghibur ketika kita mengalami duka lara di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini diberkati oleh Tuhan. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Firman ini mengajar kami untuk berbuat yang lebih baik lagi. Kiranya berkat-Mu mengalir bagi semua pelayan KKR, bagi semua orang yang mendengar firman ini, agar kami menjadi penguat dimanapun kami berada. Karena Engkau memproses hidup kami, mampu melakukan satu pekerjaan yang Engkau titipkan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.